pembukuan keuangan sederhana untuk usaha. Namun ada dua hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama, memisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Membuat dua rekening berbeda, yakni satu untuk uang pribadi dan satu lagi untuk uang usaha. Apabila usaha masih terbilang kecil, maka yang perlu disiapkan adalah dua dompet berbeda, yakni satu untuk uang pribadi dan satu lagi untuk uang usaha. Yang kedua, memposisikan diri sebagai pegawai dalam pembukuan usaha. Pada pembukuan yang akan saya buat, saya memposisikan diri saya sebagai pegawai dan mendapatkan gaji. Hal ini dilakukan agar keuntungan yang didapatkan dari usaha tidak diambil semua dan bisa diputar kembali untuk mengembangkan usaha dengan menambah modal usaha. Pembukuan keuangan sederhana untuk usaha. Tahap 1, siapkan pulpen, pensil, penghapus pulpen, penghapus pensil, penggaris, dan juga buku. Pada tutorial kali ini, saya akan menggunakan buku tulis. Tahap 2, membuat tabel buku kas untuk pencatatan transaksi usaha. Buatlah 6 kolom untuk nomor, tanggal, keterangan transaksi, uang masuk, uang keluar, dan saldo kas, yang termasuk pemasukan dalam pembukuan. Setoran modal atau modal awal, yaitu sejumlah uang yang dibutuhkan dan akan digunakan untuk memulai suatu usaha untuk pertama kalinya. Hasil penjualan adalah uang atau pendapatan yang diterima dari penjualan. Penerimaan piutang, yaitu uang yang diterima dari penjualan hari ini namun baru dibayar oleh pembeli esok harinya. Tambahan modal, uang yang kita pinjam atau hutang dari pihak lain untuk digunakan sebagai modal tambahan. Selanjutnya ialah yang termasuk pengeluaran dalam pembukuan. Yang pertama ada pembelian, yaitu mengeluarkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan seperti peralatan dan perlengkapan. Pembayaran gaji dan biaya lain-lain, yaitu mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar tenaga kerja dan kebutuhan yang menunjang keberlangsungan usaha. Kemudian biaya transportasi ialah mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar jasa transportasi yang telah digunakan untuk menunjang keberlangsungan usaha. Pembayaran utang, mengeluarkan sejumlah uang untuk mengembalikan uang yang telah kita pinjam ke bank ataupun orang lain. Ini adalah contoh pencatatan keuangan usaha. Apabila ada pengeluaran, maka saldo akan berkurang. 500.000 dikurang 300.000, maka saldo akan berubah menjadi 200.000. Kemudian apabila ada pemasukan, maka saldo akan bertambah, yaitu 20.000 ditambah 400.000, maka saldo akan berubah menjadi 420.000. Untuk melihat apakah mengalami keuntungan atau kerugian, dapat dilakukan dengan membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi bisa dibuat per hari, per minggu, ataupun per bulan. Di sini saya membuat laporan laba rugi toko amplang per 5 hari. Laporan laba rugi adalah jumlah seluruh penerimaan dikurang jumlah seluruh pengeluaran, yakni jumlah seluruh penerimaan sebesar 2.650.000 dikurang jumlah seluruh pengeluaran sebesar 1.100.000. Hasilnya adalah 1.550.000. Sehingga keuntungan bersih yang kita dapatkan sebesar 1.550.000. Mengapa hasil laporan laba rugi berbeda dengan saldo akhir pada buku kas? Karena tujuan dari laporan laba rugi adalah untuk melihat keuntungan atau kerugian bersih yang kita alami, sehingga yang dihitung hanyalah penerimaan dan pengeluaran. Sementara saldo akhir pada buku kas adalah hasil dari pencatatan semua transaksi yang terjadi pada usaha yang kita jalani, termasuk modal awal dan tambahan modal. Tahap akhir dari pembukuan keuangan sederhana untuk usaha ialah cara mengecek apakah perhitungan laba rugi yang telah kita lakukan itu benar atau salah, yakni modal awal ditambah jumlah dari laba bersih ditambah modal tambahan, yaitu 1.550.000 ditambah 300.000. Hasilnya adalah 1.850.000 ditambah dengan modal awal yaitu 500.000, sehingga menghasilkan 2.350.000. Jika hasil dari perhitungan tadi jumlahnya sama dengan jumlah saldo akhir pada buku kas, maka
Perhitungan laba rugi yang telah kita lakukan itu benar. Namun jika jumlahnya berbeda dengan saldo akhir pada buku kas, maka ada yang salah pada perhitungan laba rugi yang telah kita lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, entah itu pengetikan, ucapan, ataupun pada materi yang saya bahas pada video-video saya. Semoga video ini dan video-video saya yang lainnya bermanfaat untuk Desa Muara Bengkal Ulu. Terima kasih. Wassalamualaikum.